Bab 1381. Jelas, Xian bertanya dengan sadar pada saat ini. Iya, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh, sayangnya, semua anggota keluarganya dibunuh oleh penguasa kota-kota abadi Tongtian. Mendengar ini, alis Xian mengernyit, Saudara Tan, bukankah itu mungkin? Saya mendengar bahwa Tuan Kota Zhen dan Tuan Kota Ouyang, tetapi mereka adalah teman keluarga, bagaimana Tuan Kota Ouyang bisa menyakiti Tuan Kota Zhen? Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Zenji melakukan tendangan voli selama penerbangan. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Xian dengan dingin, Xian, kamu bisa makan nasi tetapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Ayahku dan Ouyang Duantian adalah teman keluarga. Tapi Ouyang Duantian secara brutal membunuh ayahku dan mencuci rumah penguasa kota dengan darah. Dia adalah penjahat tak tahu malu dengan wajah pribadi dan hati yang kejam. Setelah mendengarkan, Xian menatap Zenji dan menghela nafas dalam hatinya, Saudari Zenji, aku saudara perempuanmu Qian. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini, ayahku benar-benar tidak membunuh orang tuamu. Ada orang lain yang membunuh orang tuamu, dan ayahku dianiaya. Xian ingin mengatakan hal-hal ini, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ada dua alasan. Pertama, dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya, jika tidak, setelah waktu yang lama, kemungkinan besar orang akan tahu bahwa dia adalah putri penguasa kota-kota abadi Tongtian yang lolos dari pernikahan. Kedua, dia melihat niat membunuh yang tersembunyi di mata Zenji. Dia percaya bahwa begitu dia mengatakan identitas aslinya, dia akan dibunuh oleh Zenji. Di masa lalu, karena fakta bahwa Tuan Kota Zhen dan Ouyang Duantian adalah teman di dunia, Zenji dan Ouyang Qian adalah saudara perempuan. Oh, maaf Suster Zhen. Setelah Qian berkata, dia berkata dengan lembut, Saudari Zhen, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Kamu berkata, kata Zenji. Xian berkata, di antara 4 wanita cantik di alam 9 surga, ada kamu, Sister Fang, Ouyang Qian, dan penyihir besar. Saya mendengar bahwa Anda dan Ouyang Qian dulu mencintai saudara perempuan, bukan? Mendengar ini, Zenji terdiam lama dan menganggukkan kepalanya, iya, kami dulu mencintai saudara perempuan kami, tetapi karena orang tua saya dibunuh oleh ayahnya, dia dan saya sekarang bermusuhan. Putri musuh, bagaimana aku bisa menjadi saudara perempuan dengannya? Setelah itu, Zenji terus terbang di lautan awan. Slender, yang mengikuti di belakang, tampak sedikit linglung. Dalam sekejap mata, Zenji dan yang lainnya terbang selama 1,5 tahun. Ketika masih ada 3 hari tersisa dari kota Zhengxian, Zenji mengeluarkan kerudung sutra untuk menutupi wajahnya. 3 hari kemudian, semua orang menukik ke udara dan muncul di depan sebuah kota besar. Kota ini dulunya bernama Zhen Xiancheng, tetapi sekarang telah berganti nama menjadi Xiahu Xiancheng. Berdiri di luar gerbang kota, Zenji menatap bingung. Di gerbang kota, 4 karakter, Xiahu Xiancheng, yang diukir oleh naga, terbang dan menari Phoenix, mengungkapkan tatapan bingung di matanya, kapan itu akan diubah menjadi Xiahu Xiancheng. Segera, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Xian. Xian berkata dengan jujur, ketika Tuan Zhen kota jatuh, dia menjabat sebagai Kaisar Abadi 9 Surga, jadi dia mempromosikan orang kepercayaannya, Xiahu Su menjadi penguasa kota, dan mengubah namanya menjadi Xiahu Xiancheng. Hehehe, wajah Zenji Chen Yuloyan menunjukkan seringai, Ouyang Duantian, kamu ingin menduduki Zheng Xianchengku, tetapi kamu tidak menyangka bahwa Zheng Xiancheng masih tidak akan jatuh ke tanganmu pada akhirnya. Mendengarkan omelan Zenji terhadap ayahnya, Xian merasa sangat tidak nyaman dan berpikir dalam hati, Saudari Zhen, kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa Anda telah salah memahami ayah saya. Tiba-tiba, Tan Yun mengerutkan kening, menatap layar ajaib di kota, dan berbisik. Saya Ouyang Duantian, penguasa kota abadi Tongtian. Kontrak pernikahan antara putri bungsu Ouyang Qian dan Kaisar Abadi 9 Surga semakin dekat. Namun, putri bungsu lolos dari pernikahan tanpa berita. Ini adalah kejahatan keji. Lihatlah orang-orang dari alam abadi 9 surga. Setelah melihat gadis kecil itu, mereka akan memberitahu Tuan Kota keberadaan. Pada saat itu, Tuan Kota akan mendapat hadiah besar. Sementara Tan Yun berbisik, di antara kerumunan orang yang menonton pemberitahuan di bawah gerbang kota, suara diskusi keluar.
Ouyang Qianqian dapat menikahi Kaisar Abadi 9 hari saat ini. Leluhurnya yang telah mengumpulkan kebajikan dan lolos dari pernikahan. Itu benar, bukankah pelarian Ouyang Qianqian dari pernikahan menyakiti Tuan Kota Ouyang? Dia dan Kaisar Abadi 9 Surga hanya memiliki lebih dari 5 bulan tersisa. Saya mendengar bahwa Kaisar Abadi 9 Surga sangat marah tentang ini dan memerintahkan Tuan Kota Ouyang untuk menemukan Ouyang Qianqian. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Bukankah? Aku juga mendengarnya. Ouyang Qianqian ini benar-benar berani, dan dia berani menyesali pernikahannya dengan Kaisar 9 Surga. Petik 2. Mendengarkan komentar orang-orang, wajah Ouyang Qianqian sedikit pucat, dan dia khawatir tentang ayahnya, dengan keringat dingin yang lembut di tangannya. Xian, wajahmu sangat buruk, apakah kamu sakit? Tan Yun bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, hanya sedikit tidak nyaman. Setelah Xian menjawab, wajahnya kembali normal, dan dia berbisik, Kaisar Abadi 9 Surga bukan hanya seekor anjing, tetapi juga kejam. Jika itu aku juga akan lolos dari pernikahan. Poin bagus. Tan Yun tersenyum dan berkata, Ouyang Qianqian, saya pikir itu cukup individual dan menarik. Ngomong-ngomong, Kakak Tan, apakah kamu kenal Ouyang Qianqian? Xian bertanya. Saya tidak bisa berbicara tentang kenalan, itu hanya hubungan, kata Tan Yun. Lalu apa pendapatmu tentang dia? Saat dia berbicara, dia menatap Tan Yun dengan lembut. Tan Yun berkata tanpa ragu, saya merasa karakter saya tidak buruk. Dia membantu saya saat itu. Oh, bukan. Xian tampak penasaran, meskipun saya sering pergi ke kota abadi Tongtian, saya belum melihatnya. Dia dikenal sebagai 4 wanita cantik utama, apakah dia benar-benar tampan seperti sang legenda? Tan Yun tersenyum, kamu terlihat bagus, ayo kita selesaikan. Sungguh, apa artinya membuat lakukan? Xian bergumam dalam hatinya, dan pergi keluar gerbang kota bersama Tan Yun dan yang lainnya. Seorang jenderal abadi dari alam suci kaisar yang menjaga kota, menyaksikan Tan Yun dan yang lainnya datang. Ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi para wanita, dia menjadi agak hormat. Jenderal abadi memandang Tan Yun dan yang lainnya, dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Fang Ziqing dan Zhen Ji yang bertopeng, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan 9 Surga Kaisar Abadi memerintahkan agar semua orang yang masuk dan keluar kota harus diselidiki secara menyeluruh. Oleh karena itu, tolong tanyakan juga pada 2 orang. Yang abadi melepas tabir dan biarkan generasi muda memeriksanya. Tan Yun mengangguk ke arah Fang Ziqing dan Zhen Ji. Segera, putri kedua melepas cadar. Yang abadi mengarahkan pandangannya ke wajah Zhen Ji, tiba-tiba, dengan ekspresi yang sangat buruk, kamu adalah Zhen. Suara Jenderal Abadi berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun yang menggunakan murid surgawi Hongmeng untuk mengendalikan Jenderal Abadi. Segera, tidak ada keraguan bahwa pikiran Jenderal Abadi terdengar, setelah melepaskan, lupakan apa yang Anda lihat. Yang abadi akan segera dirilis. Setelah itu, Tan Yun dan gadis-gadis itu memasuki Xiao Xiancheng, melintasi kota dengan kecepatan tinggi, dan terbang menuju pegunungan yang tidak berpenghuni di utara kota. 10 hari kemudian, di bawah kepemimpinan Zhen Ji, semua orang menukik turun dari lautan awan dan mendarat di tebing di sisi kiri lembah. Zhen Ji melepaskan pengetahuan perinya, dan setelah memastikan tidak ada orang luar di sekitarnya, dia membalik tangan kanannya, dan sebuah token berbentuk naga muncul di tangannya. Mulailah. Pada pemikiran Zhen Ji, tirai cahaya keluar dari token berbentuk naga, menutupi tebing. Tiba-tiba, sinar cian meledak dari tebing, menutupi Tan Yun dan yang lainnya. Detik berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya menghilang begitu saja, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di lembah. Tan Yun dan yang lainnya mengubah prospek mereka, dan mendapati diri mereka berada di wilayah rahasia kecil yang hanya memiliki persegi. Rumput hijau dan pohon pinus membentuk hutan di lingkungan rahasia. Di hutan pinus, kuburan yang megah sangat menarik perhatian. Zhen Ji mendekati kuburan dan membungkuk dengan lembut, matanya yang indah dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Ayah, ibu, yakinlah, kebencianmu, putrimu pasti akan kembali. Suatu hari, putriku akan mengambil kepala atasan Ouyang Duantian untuk memberi penghormatan kepada undetmu. Juga, kamu tidak perlu khawatir tentang putrimu, dia akan hidup dengan berani dan kuat. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu. Dengan mengatakan itu,
Zenji berlutut ke arah batu nisan dengan bunga pir di wajahnya. Dalam 1 jam berikutnya, Zenji terus memberitahu ayah angkat dan ibu angkatnya. Xian-Xian berdiri di belakang Zenji, memandangi batu nisan itu, dan bergumam dalam hatinya, Paman dan Bibi, tolong percayalah bahwa bukan kamu yang membunuhmu oleh ayahku. Adapun pembunuhnya, aku pasti akan mencari tahu dan memberimu keadilan. Setelah waktu yang lama, Zenji, yang berlutut, bangkit, memandang Tan Yun, dan bertanya, saudaraku, apa rencanamu selanjutnya? Haruskah kita mundur? Selanjutnya, kamu bisa mundur, aku tidak bisa untuk saat ini. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, api saya adalah pembunuh saya, tetapi kurangnya api atribut es dan api telah menyebabkan kekuatan api terlalu rendah dan sudah hambar. Aku harus menemukan cara untuk menemukan semacam api sebelum mundur. Aku pernah ke toko Tong Tian Xiancheng sebelumnya, dan nilai tinder di sana terlalu rendah. Saya tidak tahu apakah ada benih api di kota Xiahu Xiancheng Fang. Setelah mendengar ini, Zenji sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, saudaraku, kita bisa pergi ke toko dulu. Jika tidak ada rabuk yang kamu butuhkan, kita akan menemukan jalan. Pada saat ini, Xian-Xian berkata, tidak perlu pergi ke toko. Tidak boleh ada barang bagus. Saya adalah Master Artefak Saint Thierryan. Saya telah mengunjungi toko yang menjual api di 10 kota raksasa di alam 9 surga. Iya, kita langsung ke Majelis Umum Aliansi 10 kota, dan kita harus bisa mengetahui keberadaan Tinder. Majelis Umum Aliansi 10 kota. Tan Yun mengerutkan kening, tidak pernah terdengar. Betul sekali. Xian-Xian menjelaskan, Majelis Umum Aliansi 10 Kota adalah organisasi langsung di bawah Kaisar Abadi 9 Surga. Ini akan selalu mengetahui lokasi berbagai harta surga, materi dan bumi, tetapi jika Anda ingin mendapatkan berita, Anda harus membuat batu abadi yang cukup. Ada banyak kota di alam 9 surga, dan di setiap kota, ada Majelis Umum Aliansi. 10 kota. Singkatnya, asosiasi umum ini adalah untuk menjual berita dan mendapatkan keuntungan besar. Selain itu, selain menjajakan berita, mereka juga mengontrol pintu masuk ke alam abadi 9 surga, 2 area terlarang. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, bingung, 2 area terlarang yang mana? Yang pertama adalah jurang pemakan jiwa, dan yang kedua adalah makam dewa kuno. 2 daerah terlarang itu terbentuk secara alami 30.000 tahun yang lalu dan tidak ada sebelumnya. Setelah mendengarkan, semua orang menjadi penasaran. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, jurang pemakan jiwa, dan apa yang aneh dari makam dewa abadi, apakah itu disebut tempat terlarang? Xian-Xian menjelaskan, alasan mengapa itu disebut Soul Devouring Abyss adalah bahwa setelah yang abadi masuk, akan ada kekuatan-kekuatan, melahap kekuatan abadi dan jiwa dalam pikirannya. Jika Tuhan masuk, itu juga akan menghabiskan kekuatan dan jiwa ilahi Tuhan. Pada titik ini, Slim sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya yang kecil pucat, matanya yang indah dipenuhi dengan kengerian, yang lebih menakutkan adalah pintu masuk ke Soul Eater Abyss seperti sepasang mata besar yang tertanam di bumi. Saya pernah ke sana sekali, dan hidup saya adalah api sejati, yang saya temukan di jurang pemakan jiwa. Saat itu, saya benar-benar ketakutan setengah mati setelah masuk, dan setelah beberapa saat, saya melarikan diri. Juga, dikatakan bahwa kemunculan Soul Devouring Abyss juga telah menarik perhatian Chaos Supreme dan Siyuan Supreme, dan kedua Supreme juga masuk 10.000 tahun yang lalu. Tapi yang membuat keduanya sangat mengerikan adalah mereka tidak bisa menjelajahi asal-usul jurang pemakan jiwa, mengapa itu terbentuk dalam semalam 30.000 tahun yang lalu. Kemudian, 2 pangeran besar menjelaskan kepada Kaisar Abadi 9 Surga, selalu memperhatikan perubahan di jurang pemakan jiwa, dan jika ada kelainan, biarkan Kaisar Abadi 9 Surga melaporkannya tepat waktu. Mendengarkan apa yang dikatakan Xian-Xian sangat menakjubkan, itu benar-benar membangkitkan rasa ingin tahu Tan Yun. Pada saat yang sama, mata Tan Yun berbinar, baru saja kamu berkata, apakah hidupmu yang sebenarnya ditemukan di Abyss of Soul Eater? Maksudmu, ada benih api tingkat tinggi dengan atribut es dan api di dalamnya. Iya, Xian-Xian mengangguk dan berkata dengan nada tertentu, pasti ada di dalam, tapi, itu benar-benar berbahaya, suram, dan sangat menakutkan. Baiklah saya mengerti. Tan Yun berkata dengan bingung, area terlarang terbesar kedua, makam dewa kuno, apa itu? Xian-Xian menjelaskan, itu adalah makam besar yang luas dan tak terbatas. 30.000 tahun yang lalu,
dua raja besar juga mengunjunginya secara pribadi, tetapi mereka tidak dapat mengetahui asal-usul makam itu. Saya tidak tahu mengapa makam raksasa tiba-tiba muncul 30.000 tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa ketika dua pangeran besar meninggalkan makam raksasa, wajah mereka pucat, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. Karena saya tidak tahu berapa puluh ribu tahun makam raksasa itu ada, itu disebut makam para dewa abadi oleh dunia. Saya mendengar bahwa ada banyak batasan di dalam, dan ada harta surga dan bumi. Mendengar ini, Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata, apa rahasia di daerah terlarang di mana dua penguasa tertinggi ditakuti? Kakak Tan, kita bisa masuk, tetapi selama kita tidak masuk terlalu dalam, itu akan baik-baik saja. Tan Yun mengangguk, mengerutkan kening dan berkata, Slim, Soul Eater Abyss dan makam Dewa Abadi, apakah mereka semua muncul bersama 30.000 tahun yang lalu? Iya, Xian berkata dengan bingung, saya tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya, tetapi dua area terlarang itu berjauhan, dan secara logis mereka seharusnya tidak berhubungan. Hanya kebetulan bahwa mereka muncul bersama. Kakak Tan, kamu mau kemana dulu? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, ayo pergi ke jurang pemakan jiwa dan mencari api, tetapi saya memiliki sangat sedikit batu abadi yang tersisa di tubuh saya. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Xian berkata, yang saya miliki adalah batu abadi, jangan lupa bahwa saya mengandalkan penjualan senjata ajaib untuk mendapatkan kekayaan. Terima kasih. Tan Yun tersenyum. 3 hari kemudian, Tan Yun dan Xian melakukan tendangan voli dan mendarat di alun-alun kota Xiahu Xiancheng. Xian, yang akrab dengan jalan, membawa Tan Yun ke paviliun yang luar biasa. Namun, 6 kata, Majelis Umum Aliansi 10 Kota, ditulis dengan kuat di plakat itu. Pada saat ini, Shen Subing dan yang lainnya telah memasuki aula Lingqiao Dao dan ditutup sementara. Tan Yun mengikuti Xian dan memasuki lobi yang didekorasi dengan mewah di lantai pertama markas besar serikat, dan menemukan bahwa sudah ada kerumunan orang di lobi yang luas. Kakak Tan, jika kamu ingin pergi ke dua tempat terlarang itu, kamu harus mendaftar dan membayar di lantai 9. Saat memperkenalkan, Xian membawa Tan Yun ke lantai 9. Melangkah ke lantai 9, Tan Yun merasakan beberapa aura kuat. Tan Yun membuang muka tanpa ekspresi, tetapi melihat ada ribuan orang kuat berkumpul di lobi di lantai 9. Lebih dari 90% dari mereka adalah laki-laki dan hanya lebih dari 80 perempuan. Semua level di atas 9 adalah ranah kaisar, hanya 10% yang merupakan ranah kaisar. Hampir semua di ranah kekaisaran adalah pembangkit tenaga listrik peringkat ke-11 dan ke-12. Setelah melihat dua Tan Yun masuk, kebanyakan dari mereka memandang Tan Yun dengan jijik, kaisar tingkat ke-7. Kemudian, hampir semua tatapan panas pria tertuju pada Xian, dan mereka diam-diam berkata kepada gadis-gadis cantik. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih dari alam kaisar ke-7, sambil tersenyum, berjalan menuju ramping, dengan sentuhan obrolan, menggenggam tinjunya dan tersenyum, sayangku, Bai Xiao, tuan muda ketiga dari Grand Marshal's Mansion of Xianhou Xiancheng, saya tidak tahu gadis itu, apakah Anda ingin pergi ke Soul Devouring Abyss, atau makam dewa kuno? Tan Yun mengerutkan kening dan tidak berbicara. Tapi Xian menatap Bai Xiao dengan tatapan jijik. Sebagai putri penguasa kota-kota abadi Tongtian, dia hampir mengenal semua keluarga besar dan ahli waris para bangsawan di 10 kota abadi teratas. Adapun Bai Xiao di depannya, dia telah mendengar bahwa orang ini sangat bernafsu, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pencuri pemetik bunga. Xian Qingcheng tersenyum dan berkata, kemana gadis ini pergi, apakah itu ada hubungannya denganmu? Bai Xiao terkejut. Dia berpikir bahwa setelah dia melaporkan identitasnya, gadis di depannya akan memperlakukannya dengan hormat, dan bahkan memeluknya. Dia tidak memikirkannya, tetapi pihak lain datang untuk mengatakan ini. Tetapi melihat manusia dan hewan ramping yang tidak berbahaya, dia menekan amarah di dalam hatinya, dan tersenyum dengan anggun, Tuan mudaku, aku harus pergi ke daerah terlarang untuk menjelajahi harta karun. Mungkin aku masih bisa melindungi gadis itu dengan gadis itu. Xian tersenyum, dan kemudian, lengan kanannya tiba-tiba memeluk lengan kiri Tan Yun, apakah gadis ini membutuhkan perlindunganmu? Aku punya seseorang untuk dilindungi. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata setuju, iya, dia memiliki perlindungan saya, jadi jangan buang waktu lagi. Begitu komentar ini keluar,
semua yang kuat di antara hadirin terkejut sejenak, dan kemudian menatap Tan Yun dengan simpatik. Mereka tahu bahwa tiga tuan muda dari Grand Marshal's Mansion tidak mudah untuk dipusingkan. Kamu adalah wajah putih kecil dari Kaisar tingkat ketujuh, bagaimana kamu melindunginya? Bai Xiao berkata, dan tiba-tiba mengirim transmisi suara Tan Yunyin, semut, tidak ada jalan keluar bagi wanita yang dijaga tuan muda ini. Aku membatasi waktumu menjadi 3 napas dan menghilang di depan mataku, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Mendengarkan transmisi suara pihak lain, Tan Yun tersenyum, jika kamu ingin mengancamku, katakan saja secara langsung, apalagi transmisi suara itu. Tan Yun tersenyum, tangan kanannya tiba-tiba meletakkan ramping di lengannya, dia adalah wanita yang saya cari, jadi jangan buang waktu Anda. Nak, kamu mencari kematian, apakah kamu tahu siapa aku? Bai Xiao menunjukkan niat membunuh dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Bukankah otakmu bekerja dengan baik? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah Bai Xiao, tuan muda ketiga dari Grand Marshal's Mansion? Tan Yun melambaikan tangannya dengan tidak sabar, jangan ganggu Yaxing tuan muda, minggir. Kamu berani memarahiku, aku akan membunuhmu. Ketika Bai Xiao berteriak dengan marah, ketika dia hendak melakukan sesuatu, tiba-tiba, sebuah suara wanita yang dingin terdengar, tuan muda Bai sangat kuat, mengapa Anda berencana untuk bergabung dengan aliansi saya? Apakah Anda akan selalu membunuh orang? Mendengar ini, niat membunuh di wajah Bai Xiao menghilang. Dia berbalik untuk melihat sekeliling, tetapi melihat seorang wanita cantik dengan rok ungu, yang berusia awal 20-an, berjalan keluar dari akordeon dan muncul di lobi. Keindahan dalam rok ungu itu tinggi, menonjol ke depan dan ke belakang, memancarkan kecantikan dewasa dan memikat. Orang ini adalah wakil presiden dari Asosiasi Umum Aliansi. Pada saat yang sama, ada identitas lain, Putri Tuan Kota Xiahu, Xia Houxuan. Sekarang kekuatan urutan ke-9 dari Kaisar Realem. Kamu membiarkan aku pergi. Qianxian memberikan suara Tan Yun dan melepaskan diri dari pelukan Tan Yun, dan pipinya diwarnai dengan awan. Suara itu berkata, kamu benar-benar mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dariku dan memelukku. Detak jantung Qianxian terdengar lebih keras saat ini. Dari kecil hingga dewasa, selain ayahnya, tidak ada pria yang pernah memeluk dirinya sendiri. Tan Yun memutar matanya tanpa berkata-kata dan berkata, aku memanfaatkanmu. Bukankah aku membantumu? Selain itu, jika kamu benar-benar mengatakan siapa yang mengambil keuntungan, itu aku yang kamu peluk terlebih dahulu. Kata-kata yang kuat, Slim melirik Tan Yun, dan segera menatap tubuh Xia Houxuan, dan niat membunuh tergambar di matanya yang indah. Pada saat ini, Tan Yun berkata, Qianxian, siapa orang ini? Dia adalah permata di telapak penguasa kota Xiahu Xiancheng. Jangan melihatnya seperti orang baik, dia adalah orang jahat besar yang membunuh orang tanpa memuntahkan tulang. Qianxian berkata, juga, sejauh yang saya tahu, sangat mungkin bahwa ayahnya, orang tua dari saudara perempuan Zhen yang terbunuh, dan penguasa kota Ouyang yang menyalahkannya. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, benarkah? Saudara Tan, kamu tidak tahu sesuatu. Qianxian berkata, saya telah bertemu Tuan Kota Ouyang. Dia secara pribadi mengatakan bahwa menurut informasi yang dia temukan, dia adalah Kaisar Abadi 9 Surga yang ditunjuk oleh keluarga Xiahu untuk berurusan dengan Tuan Kota Zhen. Karena Tuan Kota Zhen benar, dia telah menyinggung Kaisar Abadi 9 Surga. Oke, saya telah mencatat masalah ini. Saya akan mencari tahu apakah saya memiliki kesempatan di masa depan, kata Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Qianxian berkomunikasi secara diam-diam, Bai Xiao Chao Xia Houxuan menggenggam tinjunya dan berkata, beraninya kau berani, aku hanya menggodanya. Xia Houxuan mengangkat alisnya sedikit. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menatap Tan Yun. Semuanya, wakil presiden ini adalah yang pertama mengatakan bahwa, tidak peduli siapa yang benar atau salah, tidak peduli siapa Anda, berani bertarung di liga, wakil presiden ini tidak akan pernah tanpa ampun. Semua orang segera menjawab, jangan berani. Oke, mari kita bicara tentang bisnis. Xia Houxuan memutar giginya dengan ringan, dan nada yang menyenangkan terdengar, jalan pemakan jiwa dan makam Dewa Abadi akan dibuka dalam 1 jam. Semua orang perlu memasuki salah satu tempat terlarang, dan kamu membutuhkan 1 juta batu abadi terbaik. Sekarang kamu dapat membayar. Setelah pembayaran selesai,
Wakil Presiden akan membuka susunan teleportasi untuk membiarkan kamu mencapai tempat terlarang yang ingin kamu tuju. Masuk sekali, dan kamu bisa tinggal di dalamnya hingga 100 tahun. Tentu saja, kamu bisa pergi lebih awal jika kamu mau. Kamu juga tahu aturan Majelis Umum Aliansi. Jika seseorang menyembunyikan orang lain dalam senjata ajaib ruang dan waktu dan memasuki area terlarang, jika mereka ditemukan, mereka akan membunuh 9 ras. Yah, kalian, bayar. Dikatakan bahwa kebanyakan orang mulai membayar, kecuali dua kelompok. Satu kelompok adalah Tan Yun dan Xian Xian. Kelompok lain hampir 100 kaisar kuat yang dipimpin oleh Bai Xiao. Di antara mereka, ada banyak yang lebih tinggi dari ranah Bai Xiao. Transmisi suara berkata dengan tampilan yang bermartabat, Saudara Tan, Bai Xiao adalah kerajaan kaisar ketujuh. 4 lelaki tua botak di belakangnya adalah 4 tuan yang telah diatur oleh Marsekal Bai untuk melindungi Bai Xiao. Bosnya bernama Bai Ritian, dia dikatakan sebagai kaisar ke-9. Anak kedua disebut Bai Ridi, dan juga merupakan ranah kaisar ke-9. Yang termuda bernama Bai Rixuan, dia adalah kerajaan kaisar ke-8. Anak keempat bernama Bai Rihuang. Dikatakan bahwa 20 tahun yang lalu, dia telah memasuki langkah ke-11 dari ranah kaisar. Kakak Tan, Bai Xiao menatap kita, ingin aku katakan, ayo pergi. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan suara tenang, mengapa kamu tergelincir? Bukankah kamu mengatakan, area di Soul Eater Abyss sangat luas, dan secara acak diteleportasi, bagaimana mereka bisa menemukan kita dengan mudah, aku akan membuat reservasi. Faktanya, Tan Yun memang takut pada 4 bersaudara botak itu, tetapi dia tetap tidak takut. Menurutnya, begitu memasuki jurang jiwa yang melahap, jiwa kaisar orang biasa akan terus ditelan, dan jiwa kaisar Hongmeng-nya tidak akan ditelan oleh kekuatan aneh sama sekali. Tan Yun lebih tahu, selama dia tidak bertemu dengan keempat bersaudara itu ketika dia pertama kali memasuki jurang pemakan jiwa. Bocah bau, tuan muda ini memberitahumu. Pada saat ini, suara pembunuhan Bai Xiao terdengar di benak Tan Yun, jika kamu memasuki area terlarang, mungkin ada secercah kehidupan. Jika kamu tidak memasuki 2 tempat terlarang, tuan muda ini juga tidak akan, dan kemudian bermain denganmu perlahan, hahaha. Mendengar ini, Tan Yunsing melontarkan pembunuhan di matanya, dan berkata, ramping, bayar. Iya, Xian Xian mengerucutkan bibir Su, lalu berjalan menuju Xia Hoxuan. Pada saat ini, Xian Xian telah mengambil keputusan. Jika dia dan Tan Yun benar-benar dalam bahaya, dia akan mengungkapkan identitasnya. Pada saat itu, tidak ada yang berani melakukan apapun untuk dirinya sendiri dan Tan Yun. Setelah Xian Xian membayar 2 juta batu abadi kelas atas, Bai Xiao dan yang lainnya juga menyerahkan batu abadi, mengaku pergi ke Abyss of Soul Eater. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul dari udara tipis dari lobi, melihat ribuan kekuatan kekaisaran dan berkata, orang tua itu adalah pelayan Liga Xiahu Xiancheng. Sekarang orang tua itu rutin, beritahu saya tindakan pencegahannya. 30.000 tahun yang lalu, Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme, untuk mencegah monster muncul di Soul Devouring Abyss dan makam Dewa Abadi, mereka mengatur sejumlah besar dewa yang terperangkap di pintu masuk 2 area terlarang. Dan Ketua Majelis Umum Aliansi 10 Kota, Kaisar Abadi 9 Surga saat ini, bertanggung jawab atas pintu masuk ke 2 area terlarang. Dengan kata lain, kecuali izin dari Aliansi 10 Kota kami, Anda tidak dapat memasuki 2 tempat terlarang untuk menjelajahi harta karun. Tentu saja, sekarang setelah kamu menyerahkan batu abadi, kamu bisa masuk. Batas waktu untuk masuk adalah 100 tahun. Alasan mengapa 100 tahun bukan karena saya selalu pelit, tetapi karena bahkan kekuatan realem Kaisar Agung berbahaya setelah waktu yang lama. Terutama di Soul Devouring Abyss, kekuatan abadi dan kekuatan jiwa di kolam roh belakang juga akan ditelan. Menjelajahi harta karun itu berisiko, kamu harus berhati-hati saat masuk. Selain itu, jika kamu ingin pergi di tengah jalan, kamu dapat pergi sendiri. Orang-orang yang menjaga formasi besar para dewa yang terperangkap berada langsung di bawah Istana Abadi 9 Surga, dan mereka akan membantumu membuka formasi. Yah, kata-kata lama ada di sini. Selamat untuk semuanya, kali ini perburuan harta karun sudah penuh. Semuanya, ikutlah dengan orang tua itu. Setelah itu, lelaki tua itu membawa Tan Yun dan ribuan lelaki kuat lainnya ke lantai paling atas.
Yang menarik perhatian Tan Yun adalah dua susunan teleportasi raksasa. Di sebelah kiri adalah susunan teleportasi yang mengarah ke makam dewa kuno, dan di sebelah kanan adalah susunan teleportasi yang menuju ke jurang pemakan jiwa. Karena dua daerah terlarang sangat jauh dari tempat ini, dibutuhkan setengah tahun untuk berteleportasi ke makam dewa kuno, dan setengah tahun untuk berteleportasi ke jurang pemakan jiwa. Selain itu, sekarang ada pembangkit tenaga kekaisaran, dan bahkan kaisar besar lainnya di dua area terlarang. Orang tua itu menyarankan Anda untuk menghindari membunuh orang dan mencuri harta karun. Jika tidak, jika Anda ditemukan tidak bahagia oleh kekuatan besar, kemungkinan besar Anda tidak akan dapat membunuh orang dan memenangkan harta dan dihancurkan oleh orang lain. Aku sudah selesai dengan apa yang harus dikatakan orang tua itu, semua orang di tempatnya. Setelah mendengar ini, Bai Xiao berkata kepada Tan Yun, "Nak, lebih baik kamu berharap untuk tidak bertemu denganku di dalam, jika tidak, aku akan memberitahu kamu apa takdir yang tidak disebut bumi setiap hari." Setelah transmisi suara, Bai Xiao menyipitkan mata pada yang ramping, dan berkata, "Kecantikan kecil, saudara, maju selangkah, kamu harus datang dengan cepat." Segera, Bai Xiao tertawa tidak bermoral, dan dengan 123 orang kuat, dia melangkah ke formasi teleportasi di sebelah kanan yang mengarah ke Soul Devouring Abyss. Setelah ratusan orang memasuki formasi teleportasi, mereka berpegangan tangan satu sama lain dan menghilang. Tan Yun, yang akan memasuki susunan teleportasi, menyadari bahwa Xian-Xian menjadi linglung saat ini, dan bertanya, "Gadis, ada apa?" "Oh, tidak apa-apa, ayo pergi." Xian-Xian tersenyum sedikit, dan berjalan ke formasi teleportasi bersama Tan Yun. "Ulurkan tanganmu, kita bersama, jangan berpisah." Xian-Xian menjulurkan tangan gioknya yang lembut. Tan Yun tersenyum cerah, dengan erat menggenggam tangan batu giok yang ramping, dan kemudian keduanya menghilang. Angin sedih bersiul di telingaku, sementara transmisi ramping, dia diam-diam berdoa, "Ayah. Putriku sangat percaya bahwa kamu akan dapat mengubah bahaya menjadi sia-sia dan menangani pelarianku dari pernikahan." Saat dia berteleportasi, dia dipimpin oleh Tan Yun dan menabrak hatinya. "Xian-Xian, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Aku merasakan jantungmu berdetak sangat cepat." Di terowongan ruang waktu yang gelap, suara perhatian Tan Yun terdengar dari benak Xian-Xian. Dalam transmisi suara, suaranya bergetar, ini pertama kalinya aku dipegang oleh seseorang." Pada saat ini, suasananya agak canggung. Setelah waktu yang lama, Tan Yun untuk meredakan suasana, jadi dia tersenyum dan berkata, "Kecantikan, maka saya akan memanfaatkan Anda kali ini, apakah Anda ingin saya setuju?" "Potong gelombang kamu ingin menjadi cantik." Xian-Xian memarahi sambil tersenyum, "Saya tidak tahu seberapa baik Anda, tetapi saya berbohong kepada 7 wanita cantik yang tiada taranya." Dalam sekejap mata, 5 bulan kemudian, masih ramping di terowongan ruang dan waktu, air mata memenuhi matanya yang indah. "Mengapa kamu menangis dengan baik?" tanya Tan Yun. "Tan Yun, kurasa ayahku." Ada kerinduan yang mendalam dalam suara Xian-Xian, tapi dia khawatir. Karena dalam 7 hari lagi, itu akan menjadi hari dia dan Kaisar Abadi 9 surga menikah. Tan Yun menghibur, "Apakah kamu tahu seperti apa ayahmu?" Xian-Xian tahu bahwa Tan Yun bertanya karena dia telah memberitahunya bahwa dia adalah seorang yatim piatu. "Tidak, tapi aku hanya merindukannya." Xian-Xian tersedak dengan bunga pir di wajahnya. "Gadis bodoh, jangan menangis." Tan Yun berbicara dengan lembut, dan tidak ada lagi teks, dia tidak tahu bagaimana menghiburnya. Pada saat yang sama, kota Peritong Tian, mansion Tuan Kota. Tuan Kota Ouyang Duan Tian, memimpin lebih dari 3.000 orang di mansion, berlutut di kompleks mansion. Di depannya, berdiri seorang pemuda yang marah. Pria muda itu mengenakan jubah emas, wajahnya tegas, fitur wajahnya tajam dan bersudut. Orang ini bukan orang lain tetapi Kaisar Abadi 9 Surga Fang Rulong. Ouyang Duan Tian, yang berusia sekitar 50 tahun, menyatakan, "Tuanku Xiandi, putri bawahannya tidak mungkin, dan kian-kian lolos dari pernikahan terlepas dari ukuran tubuhnya. Ini semua kesalahan bawahan, saya mohon Lord Immortal untuk mengaku." Ledakan. Fang Rulong menendang Ouyang Duan Tian ke tanah, dan berkata dengan marah, "Tentu saja kamu bersalah. Kaisar Abadi dapat melihat putrimu, itu adalah berkah dari kehidupan sebelumnya, tetapi dia berani melarikan diri dari pernikahan,
sehingga semua orang tahu, biarkan wajah Kaisar Abadi tersapu. Ouyang Duantian, Kaisar Abadi ini memberitahumu, itu bukan karena ayahmu telah menjadi dewa, Kaisar Abadi ini akan membunuhmu sekarang. Ouyang Duantian menekan kemarahan di dalam hatinya, dengan ekspresi dingin di wajahnya, Tuan Xiandi, untuk rencana saat ini, kita harus menemukan cara untuk menebus reputasi Anda. Bagaimana cara berbaikan? Fang Rulong berteriak, bawahanmu punya rencana. Ouyang Duantian berkata dengan hati-hati, Tuan Xiandi, bawahan segera mengeluarkan angin, mengatakan bahwa gadis kecil itu tidak melarikan diri dari pernikahan, tetapi ingin pergi keluar dan bersenang-senang, dan menikahi Nyonya Xiandi. Hanya saja di jalan keluar, saya merasakan penghalang alam, dan sekarang saya berlatih retret, dan Anda, Tuan Abadi, jaga gadis kecil itu, dan Anda setuju untuk menikah setelah gadis kecil itu meninggalkan Bea Cukai. Selain itu, bawahan akan memberitahu dunia bahwa gadis kecil yang melarikan diri dari pernikahan adalah kesalahan dalam kata-kata bawahan, karena gadis kecil dan Kaisar Peri memiliki hubungan yang bahagia, dan tidak ada jalan keluar dari pernikahan sama sekali. Mendengar ini, Fang Rulong mengangguk dan berkata, rencana ini layak, tetapi apakah kalian semua bodoh? Ouyang Duantian sibuk menyanjung dan berkata, Tuan Xiandi, Anda adalah yang mulia dari 9 surga, siapa yang tidak berani mempercayainya? Dengan kata lain, jika kamu tidak menyukai anak perempuan seperti Qian-Qian, jika kamu tidak menyukainya, jika kamu membiarkan aku menangkapnya, aku akan membunuhnya hidup-hidup. Mendengarkan dari belakang, Rulong berkata dengan kejam, Ouyang Duantian, Kaisar Abadi ini mendengarkan strategi Anda, bukan untuk membantu Anda, tetapi tidak ingin dipermalukan. Kaisar Abadi akhirnya akan memberimu 10 tahun, jika kamu tidak dapat menemukan Qian-Qian, Kaisar Abadi akan menggulingkanmu sebagai penguasa kota. Mendengar ini, Ouyang Duantian tampak bersyukur dan bersujud, terima kasih, Tuan Xiandi. Hanya saja dunia abadi 9 hari sangat luas. 10 tahun terlalu singkat, terlalu pendek. Fang Rulong menginjak wajah Ouyang Duantian, dan berkata dengan mendung, menurut Anda, berapa lama Anda ingin mencari? Ouyang Duantian, yang menanggung beban penghinaan, diinjak dan dengan hormat berkata, dengan kecepatan bawahannya, akan butuh 100 tahun untuk menemukan alam 9 surga. Ouyang Duantian, apakah kamu bercanda? Maksudmu, kamu ingin Kaisar Abadi ini menunggu putrimu selama 100 tahun? Mata Fang Rulong dipenuhi amarah yang mengamuk. Tuan Xiandi menenangkan amarahnya. Ouyang Duantian dengan gemetar berkata, paling banyak 100 tahun, jika putriku belum ditemukan saat itu, bawahan akan meminta maaf atas kematian. Setelah mendengar ini, Fang Rulong mengerutkan kening, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kota Ouyang, Kaisar Abadi ini tidak memaksamu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika kamu belum menemukan Qian-Qian dalam 100 tahun, kamu akan meminta maaf pada dirimu sendiri. Apa kamu yakin? Bawahan yakin. Ouyang Duantian menjawab, oke, sangat bagus. Fang Rulong berkata dengan ringan, 100 tahun, bagi Kaisar Abadi, itu hanya sekejap jari. Kaisar Abadi berjanji untuk memberimu 100 tahun terakhir. Saat itu, jika kamu belum menemukan putrimu, maka kamu akan pergi, mati. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Fang Rulong dipenuhi dengan nafas peringkat ke-11 Kaisar Agung, dan dia naik ke langit dan menghilang di atas rumah penguasa kota. Setelah Fang Rulong pergi, Ouyang Duantian berdiri dan berteriak, bawahan mengirimmu Lord Immortal. Setelah itu, Ouyang Duantian meminta semua orang yang berlutut untuk bangun, dan dia kembali ke aula sendirian. Di aula, Ouyang Duantian dipenuhi dengan kemarahan, fitur wajahnya sangat terdistorsi. Fang Rulong, kamu anjing, kamu mempermalukan tuan kota ini. Bahkan sebelum Lao Sumu naik, dia tidak berani memperlakukan penguasa kota ini seperti ini. 100 tahun, hehe. 100 tahun kemudian, penguasa kota pasti tidak akan menyerahkan putriku yang berharga. Sedangkan aku berjongkok sendiri. Kamu bermimpi. ... Pertempuran berubah menjadi bintang, 1 bulan kemudian. Di terowongan ruang waktu yang gelap, Tan Yun dan Xian Xian, yang telah bertransportasi selama setengah tahun, tiba-tiba menjadi jelas di depan mata mereka. Kemudian, keduanya berpegangan tangan muncul di tepi hutan yang rimbun. Di belakang mereka ada hutan tak berujung, dan 3 kaki di depan mereka ada tebing. Di atas mereka berdua, ada susunan kacau. Xian Xian menjelaskan, Tan Yun, jurang di bawah tebing di depan kita adalah salah satu pintu masuk ke Soul Devouring Abyss.
Struktur setiap pintu masuk seperti mata, dan diameternya dikatakan mencapai 500 juta sen. Jarak vertikal dari pintu masuk ke bagian bawah Soul Eater Abyss telah mencapai 10 miliar sen. Di kekosongan di bawah pintu masuk, ada juga susunan teleportasi ruang waktu yang diatur oleh asosiasi aliansi, yang secara acak akan menteleportasi orang yang masuk. Selama kita berpegangan tangan dan melompat bersama, kita akan berteleportasi bersama. Mendengar itu, Tan Yun mengangguk, dan memimpin Xian-Xian menuju tepi tebing, agar tidak bertemu Bai Xiao dan yang lainnya, kita tidak boleh terlambat dan segera masuk. Iya, Xian-Xian mengangguk, membiarkan Tan Yun membawa dirinya ke tepi tebing. Oh, ngomong-ngomong, Slim, apakah kamu punya peta giok dari abis pemakan jiwa? Tanya Tan Yun. Iya, ketika saya masuk terakhir kali, saya membawa slip batu giok dengan peta. Alis Xian-Xian sedikit mengernyit. Namun, pada slip batu giok di peta, hanya area dengan radius ratusan miliar sen yang digambar, dan kemudian peta jurang. Tidak ada lagi. Saya juga telah mendengar bahwa semakin Anda bergerak menuju kedalaman jurang pemakan jiwa, semakin sempit area tersebut, dan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang melahap kekuatan dan jiwa abadi, menjadi lebih hiruk-pikuk. Tan Yun mengangguk untuk menyatakan pengertian dan kemudian berkata, pergilah, masuk. Oke, Xian-Xian menjawab, dan memegang erat tangan Tan Yun. Gadis, apa yang membuatmu gugup? Bukankah kamu pernah ke sini? Tan Yun tersenyum sedikit, jangan khawatir, setelah kamu memasukinya, kamu bersembunyi di aula tinggi surga dan mundur. Tidak ada yang gugup. Slim berkata dengan lembut. Aku belum gugup, telapak tanganmu sudah berkeringat. Tan Yun tersenyum dan berkata, jangan takut, ini aku. Pada saat ini, Xian-Xian memang sangat gugup. Anda harus tahu bahwa dia, putri yang berharga, telah dilindungi oleh banyak tuan ketika dia pergi ke jurang pemakan jiwa, dan dia tidak pernah masuk sendirian. Bahkan jika dia ingin memasuki Soul Eater sendirian, ayahnya pasti tidak akan setuju. Dengan kata lain, jika putra tuanya Ouyang Duantian mengetahui bahwa putrinya yang berharga dan seorang pria telah memasuki pemakan jiwa yang berbahaya, dia pasti akan sangat marah. Apa yang salah dengan saya? Xian-Xian berpikir diam-diam, bukankah aku gila? Aku benar-benar menemaninya bertualang. Tepat ketika Slim diam-diam berpikir, Tan Yun menuntunnya, melompat turun, dan melompat ke tebing tak berdasar. Kemudian, melihat ke bawah dari ketinggian, Tan Yun dan keduanya menghilang begitu saja. Pada saat ini, Tan Yun dan dua lainnya merasakan pusing. Ketika pusing menghilang, latar depan mata mereka berubah dan mereka muncul di tepi danau. Mata Tan Yun semuanya abu-abu, dan tidak ada bintang, matahari, bulan, matahari terbenam, pelangi, matahari putih, dan malam. Hanya kesuraman yang tak berujung, menyedihkan seolah-olah terengah-engah. Tiba-tiba, Tan Yun dan Xian-Xian merasa bahwa kekuatan surgawi di Lingqi perlahan memudar. Kekuatan surgawi terbang keluar dari alis kedua orang itu dan terbang menuju tepi danau yang berlawanan. Pada saat ini, Xian-Xian merasa bahwa kekuatan jiwa kaisar di benaknya perlahan menyusut. Karena Tan Yun memiliki mata ilahi Hongmeng, jiwa kaisar Hongmeng dalam pikirannya tidak terpengaruh sama sekali. Setelah Tan Yun meminta Xian-Xian untuk mengeluarkan slip giok peta, melalui slip giok peta, dia menemukan bahwa arah kekuatan abadi yang mengalir melintasi danau adalah kedalaman jurang pemakan jiwa. Selain itu, kekuatan langit dan bumi di Soul Devouring Abyss hampir tidak ada apa-apanya. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, menurut slip batu giok di peta, kita akan terbang 60 miliar sen ke timur dan kita akan mencapai ujung slip batu giok di peta. Xian-Xian, jika kamu memasuki aula Lingqiao Dao untuk berlatih retret, aku bisa bertindak sendiri. Wajah Slim memucat dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Aku ingin menjelajah bersamamu. Rasanya sangat mengasyikkan. Pada saat ini, Xian tidak tahu bagaimana perasaannya tentang Tan Yun. Singkatnya, dia ingin bersama Tan Yun. Kegembiraan. Tan Yun menarik sudut mulutnya dengan tajam. Sungguh, tidakkah kamu merasa terhormat memiliki wanita cantik sepertiku yang bertualang denganmu? Putih ramping menatap Tan Yun. Ini suatu kehormatan, itu kehormatan besar. Tan Yun tersenyum dan berkata, ayo pergi ke ujung slip batu giok di peta, masuk jauh ke dalam jurang makan jiwa, dan cari api di dalam. Begitu kita menemukan jenis api yang kuinginkan, kita akan segera meninggalkan tempat hantu ini. Setelah itu,
Tan Yun dan Xianxian terbang berdampingan melintasi danau dan terbang menuju kedalaman Soul Eater Abyss. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa di dalam jurang pemakan jiwa, kesadaran abadi tidak dapat dilepaskan, dan jarak pandangnya hanya 100 sen. Dalam perjalanan untuk terbang, Sen Subing dan yang lainnya di Aula Ling Qiao Dao di telinga Tan Yun memberitahu Tan Yun bahwa mereka juga merasakan kekuatan surgawi di kolam spiritual di kuil. Selain itu, jiwa kaisar dan kekuatan jiwa kaisar di benak semua orang juga ditelan, sehingga tidak mungkin untuk berkultivasi. Dan 12 binatang, termasuk kera iblis, juga memberitahu Tan Yun bahwa kekuatan hewan dan kekuatan jiwa mereka juga sedang ditelan. Mendengar ini, Tan Yun berbicara kepada semua orang, Anda berada di Aula Ling Qiao Dao. Beristirahatlah sebentar. Jika saya menghadapi bahaya dan membutuhkan Anda akan bertindak lagi. Aku akan menemukan Tinder secepat mungkin, dan kemudian aku akan membawamu pergi dari tempat hantu ini. Setelah transmisi suara, Tan Yun dan Xianxian terus terbang menuju kedalaman. Selama penerbangan, Slim bertanya dengan rasa ingin tahu, Tan Yun, jenis api apa yang kamu butuhkan? Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, yang terbaik adalah menjadi api Kaisar Agung, dan tentu saja api Kaisar juga baik-baik saja. Xianxian terkejut, wajahnya pucat, bukan. Ada apa? Mungkinkah tidak ada api di alam Kaisar besar atau alam Kaisar? Tanya Tan Yun. Bukan itu masalahnya. Xianxian menjawab, saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk melompat dan menantang, tetapi bagaimanapun juga, Anda hanya ranah Kaisar ketujuh, belum lagi api ranah Kaisar Agung, bahkan jika itu adalah api ranah Kaisar tingkat tinggi, kami juga bisa jangan kalahkan. Tan Yun tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku musuh semua api. Tidak masalah apa itu, ranah Kaisar atau ranah Kaisar Agung, jika Anda bertemu dengan saya, akan sulit untuk terbang. Mata Xianxian bertanya, potong, aku tidak percaya. Pada saat ini, tiba-tiba, dalam kehampaan yang redup dan suram di depan, ejekan seorang pria terdengar, si cantik kecil ini benar, dan tuan muda ini juga tidak mempercayainya. Keciut, Tan Yun mengikuti reputasinya, tetapi melihat 11 sinar cahaya meledak, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi 10 pria dan 1 wanita. Pria berkepala, mengenakan jubah merah, dan Yusu menghadap angin, memegang gadis cantik dan berbunga-bunga itu dengan lengannya di sekitar gadis itu, membelai tangannya dengan tidak hati-hati. Tan Yun melihat sekilas bahwa pria itu memiliki kekuatan dari ranah Kaisar ke-12, dan gadis di lengannya yang menikmati belayannya adalah dari ranah Kaisar pertama. Dari 9 tetua di belakang pria berjubah merah, 3 di antaranya adalah Kaisar urutan kelima, dan 6 sisanya semuanya berada di urutan keempat Kaisar. Ketika Tan Yun melihat dunia orang banyak, Xianxian membalik tangan kanannya, dan sebuah cermin biru muncul di tangannya. Setelah menyinari kerumunan dengan cermin, dia mengintip ke dunia semua orang melalui cermin biru. Xianxian sepertinya mengenal pria berjubah merah. Dia tiba-tiba meraih tangan kanan Tan Yun, menyeret Tan Yun dan hendak pergi. Tan Yun, kita bukan lawan mereka, lari. Hehe, kecantikan kecil, bisakah kamu melarikan diri dengan tuan muda ini? Pria berjubah merah itu melingkarkan lengan kirinya pada gadis itu, tangan kanannya ke arah 9 pria tua di belakangnya, dan dia tiba-tiba melambai, jangan biarkan mereka lari. Bawahan patuh. 9 tetua menjawab dengan hormat dan menghilang begitu saja. Detik berikutnya, mereka mengepung Tan Yun dan Xianxian. Mozi Mansion, apa yang ingin kamu lakukan? Slim menatap pemuda berjubah merah itu dengan gugup, matanya yang indah dipenuhi amarah. Cek-cek, kecantikan kecil, apakah kamu kenal tuan muda ini? Pemuda berjubah merah itu sedikit terkejut pada awalnya, tetapi kemudian itu menjadi hal yang biasa. Tampaknya seluruh alam 9 surga harus mengenalnya. Omong kosong. Xianxian berkata dengan jijik, 9 alam surga, Tuan Muda Mozi Mansion dari Mo Zan Xiancheng, siapa yang tahu nama orang yang serakah dan bernafsu dan jahat, siapa yang tidak tahu. Mendengar ini, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, Mozi Mansion, siapa kamu Mo Zan? Tan Yun tahu bahwa Mo Zan adalah penguasa kota ketika Mo Zan adalah dirinya sendiri atau Hong Meng Supreme. Pada saat itu, setelah Mo Zan mendengar bahwa dia terbunuh, dia adalah orang pertama yang mengkhianati dirinya sendiri di antara 10 penguasa kota teratas. Mo Zan adalah leluhur jauh dari tuan muda ini. Mozi Mansion berkata dengan bangga,
dan Mozi Mansion saya adalah cucu dari Mo Zan sekarang. Hehe, aku tidak berharap leluhurmu yang jauh, benda tua ini, menjadi dewa. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang dalam. Tan Yun, mendengarkan nada bicaramu, penuh permusuhan terhadap Mo Zan. Xian bertanya dengan bingung. Tan Yun mengangguk dan berkata, tidak ada permusuhan. Saya hanya berpikir nama Mo Zan sangat menjijikkan bagi saya. Tan Yun, aku juga. Xian bergema, saya mendengar bahwa setelah mantan Hongmeng Supreme jatuh, Mo Zan, lelaki tua itu, menjadi anjing tua pertama di alam 9 surga di antara dua raja besar. Tan Yun dengan penasaran bertanya, apakah menurutmu Hongmeng Supreme adalah orang yang baik? Xian sering mengangguk dan berkata, tentu saja, yang paling saya kagumi adalah Hongmeng Supreme. Saya telah mendengar banyak legendanya. Kudengar dia tampan, dan hanya istrinya yang menjadi cinta dalam hidupnya. Dia adalah pahlawan yang berdiri tegak. Dialah yang menghapus perbedaan antara yang superior dan yang inferior. Dialah yang memberkati alam fana dan membiarkan manusia yang berjuang mencari jalan surga untuk bangkit dari lautan penderitaan. Mendengar itu, Tan Yun merasa hangat di hatinya dan bercanda, kamu mengaguminya seperti itu. Tentu saja, Xian menyebut Hongmeng Supreme, seolah-olah dia lupa bahwa dia dalam bahaya, matanya yang indah berubah menjadi senyum seperti bulan sabit. Adapun aku, ketika aku masih kecil, aku sangat menyukai Hongmeng Supreme. Sayang sekali dia telah jatuh, jika tidak, saya pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi dan akan terbang ke alam dewa Hongmeng untuk menikah dengannya di masa depan. Lihatlah orang-orang dari Hongmeng Supreme, baik hati dan benar, dan memiliki cinta yang besar untuk orang-orang. Dia adalah eksistensi di luar jangkauan saya, tetapi dia hanya menikahi satu istri. Lihat dirimu lagi, bukan karena aku bilang, kamu sudah punya 7 istri. Tanpa menunggu pembicaraan yang halus, wajah Mozi Mansion menjadi biru dan gemetar karena marah. Dia tidak menyangka bahwa pria dan wanita di depannya akan berani mempermalukan leluhurnya yang jauh di depannya. Itu saja, mengabaikan diriku sendiri, menggoda dan menggoda. Saya sangat marah. Rumah Mozi meraung ke 9 tetua yang mengepung Tan Yun dan Xian, bunuh aku pria itu di tempat. Bungkus gadis yang mempermalukan leluhurku yang jauh ini, dan menanggalkan pakaiannya. Tuan muda menenangkan amarahnya, dan bawahannya patuh. Ketika 9 tetua menjawab dan hendak bergerak ke arah Tan Yun, mereka dengan tegas berkata, kamu. Kata, berani, belum jatuh. Saya ingin mengungkapkan identitas saya dalam krisis. Dia melihat pemandangan yang mengejutkannya. Di depan matanya, Tan Yun tiba-tiba melepaskan tangannya, dan kemudian, Tan Yun menggunakan langkah besar untuk memimpin. Karena Tan Yun bergerak sangat cepat di langit, seperti 6 Tan Yun, dalam sekejap, dia muncul di depan 6 tetua dari ranah kaisar tingkat keempat, dan meninju masing-masing dari 6 kepala tetua. Kecepatannya luar biasa. Membantu. Apa? Tidak. 6 tetua yang bermartabat dari tingkat 4 kaisar realem berteriak ngeri, terlambat untuk menghindar. Boom, boom, boom. Dengan serangkaian suara tumpul dan keras, di mata Xian, Mozi Fu, dan lainnya yang luar biasa, kepala 6 lelaki tua itu meledak seperti semangka. Buk-buk. 6 mayat tanpa kepala, disemprot dengan darah, jatuh dari kehampaan. Suara 6 mayat jatuh ke tanah, seperti serangkaian palu raksasa yang menghancurkan hati semua orang. Xian tercengang. Dia memikirkan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu sangat kuat. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri dari ranah kaisar ke-12, dia bisa berurusan dengan seorang lelaki tua dari ranah kaisar keempat. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dalam sekejap mata, 6 pembangkit tenaga listrik dari alam kaisar tingkat 4 musnah. Pada saat ini, 3 tetua tingkat kelima dari kaisar realem yang mengelilingi Tan Yun tampak serius, dan dahi mereka ditutupi dengan butiran keringat. Salah satu lelaki tua berteriak di Mozi Mansion, Tuan muda, kami menghentikannya, Anda melarikan diri. Kami bertiga tidak bisa melindungimu, orang ini terlalu cepat. Yah, baiklah, kalian tunggu. Sementara Mozi Mansion sedang berbicara, dia tiba-tiba mendorong gadis tingkat kaisar tingkat pertama di tangannya dan melarikan diri ke depan. Untuk Tuan muda, kami bertarung dengannya. Orang tua itu berteriak dengan tajam, dan kemudian membunuh 2 tetua dari ranah kaisar tingkat kelima menuju Tan Yun. Tidak ada keraguan bahwa, apalagi 3 tetua dari ranah kaisar kelima,
Bahkan jika mereka adalah 300 orang kuat dari ranah Kaisar ke-7, Tan Yun dapat membunuh mereka semua. Anda tahu, Tan Yun sekarang memiliki kemampuan untuk melompati kekuatan tingkat 8 dari Kaisar Realem. Hanya kamu yang tahan. Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, seperti Dewa Kematian menatap tiga tetua yang telah terbunuh, dan berkata dengan malu, apa yang kamu gunakan untuk mengatasinya? Apa yang kamu gunakan untuk melawan Lao Su? Petik 2. Pergi dan mati. Saat suara Tan Yun jatuh, maka terjadilah adegan yang membuat Xian lebih terkejut. Ledakan. Di hadapannya, Tan Yun bergegas menuju tiga tetua yang memegang pedang. Saat tubuh Tan Yun hancur ke dalam kehampaan, sebuah jari berkedip cepat dari kehampaan dan mengetuk alis ketiga tetua. Bum-bum. Tiba-tiba, tengkorak ketiga tetua meledak, darah dan tulang yang patah memercik, hanya menyisakan tiga mayat tanpa kepala, yang jatuh ke tanah. Hanya dengan bernafas, tiga pembangkit tenaga listrik dari ranah Kaisar tingkat kelima, jiwa Kaisar dan janin Kaisar mati dalam asap. Tan Yun, kamu sangat galak. Dia menutupi mulut Cherry kecilnya dengan tangannya yang ramping, dan wajahnya penuh kekaguman dan warna yang luar biasa. Pada saat ini, sosok Tan Yun melintas, dan dengan lambaian lengan kanannya, bila angin yang diubah oleh kekuatan abadi, membawa aliran darah, menembus tengkorak seorang gadis tingkat pertama di alam Kaisar. Segera, tawa menyeringai Tan Yun bergema di langit, Tuan Muda Mo, tidakkah kamu ingin membunuhku? Untuk apa kamu berlari? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Pada saat ini, Mozi Mansion dari langkah ke-12 Kaisar Realem ketakutan setengah mati. Dia hanya memiliki kemampuan untuk melompati ranah Kaisar tingkat ketiga, tetapi dia menemukan bahwa setelah Tan Yun tidak memiliki upaya untuk menghancurkan 6 bawahan Kaisar tingkat keempat dan 3 bawahan Kaisar tingkat kelima, di mana dia akan tetap berada. Memiliki keberanian untuk melawan Tan Yun. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu keyakinan untuk melarikan diri. Saat dia berlari untuk hidupnya, dia berteriak dengan suara serak, Paman kedua, Paman ketiga, tolong. Ayo, seseorang akan membunuhku. Mendengar panggilan bantuan dari Mozi Mansion, dia terkejut dan mengagumi wajah ramping Tan Yun, wajahnya tiba-tiba berubah, tidak. Tan Yun, bunuh dia, ayo lari untuk hidup kita. Paman kedua Mozi Mansion, Mo Changfeng, dan paman ketiga Mo Changsheng, adalah kekuatan dari kerajaan ke-12 10.000 tahun yang lalu. Sekarang aku khawatir itu adalah kekuatan besar dari alam Kaisar Agung. Mungkin saja Mo Changfeng dan Mo Changsheng berada di jurang pemakan jiwa. Mendengar ini, hati Tan Yun bergidik, dan dia mengutuk, sungguh malang. Membunuh. Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu, menembus kekosongan abu-abu, dan mencubit bagian belakang leher Mozi Mansion dengan satu tangan. Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh tuan muda ini, jika kamu membunuh tuan muda ini, paman kedua dan ketigaku pasti akan membunuhmu. Mozi Mansion berteriak dengan suara serak, paman kedua dan ketiga saya adalah kekuatan tingkat pertama dari alam Kaisar Besar. Kami telah sepakat untuk bertemu di tepi danau di belakang, dan mereka akan segera datang setelah menghitung waktu. Selama kamu mengampuni aku akan menyelamatkan hidupmu, jika tidak, kalian berdua akan mati. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun terdiam sejenak. Dia ingin melepaskan kesadaran abadi untuk mengintip ke dalam kehampaan yang redup. Apakah ada orang kuat yang datang? Tak berdaya, kesadaran abadi hanya dapat menutupi 100 sen dalam radius, bahkan tanpa menyadarinya. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu dan bertanya, selama Anda menjawab pertanyaan, saya dapat mempertimbangkan apakah akan membunuh Anda atau tidak. Tan Yun, kamu, katamu. Mozi Mansion berkata dengan tergesa-gesa. Sudah berapa lama kamu dan kedua pamanmu memasuki Soul Eater Abyss? Tanya Tan Yun. Mozi Mansion, yang masih shock, berkata tanpa ragu, 30 tahun telah berlalu. 30 tahun. Tiba-tiba, Tan Yun tersenyum, bahkan jika kedua pamanmu adalah kekuatan besar dari alam Kaisar Agung, tetapi kekuatan abadi mereka dan jiwa agung telah ditelan selama 30 tahun, apakah menurutmu aku akan takut pada mereka? Hehehe, pergilah ke neraka. Tepat ketika Tan Yun hendak melakukannya, dua raungan datang dari langit yang jauh, beraninya kau nak. Anak lepaskan keponakanku ke dewa. Dewa itu penting, selama kamu membiarkan keponakanku pergi, dewa itu bisa menyelamatkanmu untuk tidak mati. Juga,
Dewa memberitahumu bahwa bahkan jika kekuatan abadi dewa dan jiwa kaisar telah ditelan oleh jurang pemakan jiwa selama 30 tahun, itu masih bisa menghancurkanmu. Mendengar itu, Xian melompat kaget dan berkata, Tan Yun, ayo lepaskan dia, cepat, pergi. Kalau tidak, karena ditangkap oleh kedua pamannya, kita. Tanpa menunggu percakapan singkat, Tan Yun memotongnya, kamu adalah temanku, dan dia baru saja terpesona olehmu. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Lagi pula, dia ingin membunuhku. Kami akan melarikan diri, tetapi premisnya adalah untuk membunuhnya. Mendengar ini, ada gelombang riak di hati yang ramping, kalimat, kamu adalah temanku, dan dia memiliki hasrat untukmu, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Itu membuatnya merasa ekstra hangat. Tan Yun, berani kamu. Dua suara tua seperti telinga yang menggelegar meledak dari langit yang redup. Dua orang tua, tidakkah menurutmu aku berani? Tan Yun sedang berbicara, mencubit leher Mozi Mansion dengan tangan kanannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan mengira kamu adalah tuan muda Mo Zan Xiancheng, kamu akan melanggar hukum. Memberitahu Anda tidak bisa menyinggung. Mendengar itu, sebagai tuan muda Mo Zan Xiancheng, rumah Mozi dikejutkan oleh ketakutan, dan untaian cairan kuning pucat mengalir dari celana. Saya sangat takut untuk buang air kecil di celana saya. Mozi Mansion tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati suatu hari nanti. Tidak pernah berpikir bahwa saya begitu dekat dengan kematian. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda yang tidak dikenal akan bunuh diri ketika dia tahu identitasnya. Aku tidak mau mati. Sebelum kematian, Mozi Mansion, semakin dia memikirkannya, semakin dia takut, dan mulai menangis. Paman kedua, Paman ketiga, datang dan selamatkan aku. Tiba-tiba, dua suara tua datang dari langit yang jauh lagi. Tan Xiaoyou, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong jangan bunuh keponakanku. Ya, teman kecil Tan, saudara laki-lakiku yang kedua benar, tolong jangan bunuh keponakanku, kakak laki-lakiku adalah putra yang sangat berharga, jika kamu membunuh. Tanpa menunggu kata-kata paman ketiga dari Mansion Mozi, dia dipotong oleh Tan Yun dengan ejekan, bunuh kamu bunuh, aku tidak takut. Retakan. Berbicara bahwa Tan Yun mematahkan leher Mozi, dan kemudian memukul kepalanya dengan pukulan. Mayat Mozi Mansion jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun mencibir, dua hal lama. Menilai dari suara Anda setidaknya puluhan ribu sen jauhnya dari saya. Di jurang pemakan jiwa yang tidak dapat diintip dengan kesadaran abadi, sulit bagi Anda untuk menangkap saya sebagai sejauh langit. Jika kamu punya kemampuan, kamu bisa mengejar Lao Su. Lao Su punya waktu untuk bermain denganmu. Setelah suara tajam itu, Tan Yun mengangkat serat ramping yang masih sok dan melarikan diri ke langit barat. Tan Yun berbicara kepada Xian, jika saya tidak salah menebak, dua hal lama pasti akan bergerak secara terpisah dalam sekejap. Satu akan menjaga pintu keluar dari jurang pemakan jiwa dan yang lainnya akan mengejar kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Slim berkata dengan ketakutan. Apalagi yang bisa saya lakukan? Satu langkah dihitung sebagai satu langkah, kata Tan Yun. Xian berkata, atau kita, tinggalkan jurang pemakan jiwa dengan cepat, jangan biarkan keduanya menangkap kita. Meninggalkan. Tan Yun menggelengkan kepalanya, tujuan kami adalah menemukan api. Saya tidak akan pergi sampai api ditemukan. Berbicara, Tan Yun memimpin Xian untuk bergerak melalui kekosongan redup dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, kemana kita akan pergi? Pertama kita terbang ke barat selama beberapa hari, dan kemudian terbang menuju kedalaman Soul Eater Abyss. Dengan cara ini, kita memiliki peluang lebih besar untuk tidak tertangkap oleh keduanya. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, raungan Mo Changfeng tertua kedua dan Mo Changsheng tertua ketiga datang lagi. Tan Yun, kau bajingan sialan, aku bersumpah demi Mo Changfeng, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Tan Yun, dan kamu pelacur bernama Xian, aku, Mo Changsheng, harus mati untukmu. Setelah beberapa saat, dua tetua berusia 90 tahun yang merupakan angin abadi dan terbang ke udara dan mendarat di tanah, tiba di depan tubuh Mozi Mansion. Mo Changfeng memegang mayat Mozi Mansion, berkabung dan berkata, Si Mansion, paman kedua, maafkan aku. Paman kedua tidak melindungimu. Kamu sudah pergi sekarang, bagaimana kamu bisa memberitahu paman kedua dan ayahmu untuk menjelaskan? Mo Changsheng berlutut, menepuk bahu Mo Changfeng,
dan menghibur, kakak kedua, jangan sedih. Prioritas utama kami adalah untuk menangkap Tan Yun dan Xian dan membalas Sifu. Tan Yun, anak ini hanya bersalah atas ambisi, berani membunuhku calon penguasa kota Xiancheng. Mendengar ini, Mo Changfeng menyeka air mata yang berlumpur dan berkata, saudaraku yang ketiga, pemakan jiwa sangat luas dan luas. Kesadaran abadi kita hanya dapat mencakup radius 500 sen. Untuk menemukan Tan Yun, betapa berbedanya dari menemukan jarum di tumpukan jerami. Mata berlumpur Mo Changsheng berkedip, kakak kedua, anak itu sekarang memiliki 3 pilihan. Yang pertama adalah dia sekarang telah melarikan diri menuju Soul Eater Abyss. Kedua, tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Dia mungkin pergi ke arah lain dan melarikan diri ke kedalaman jurang pemakan jiwa. Yang ketiga adalah dia bersembunyi di area luar dari Soul Eater Abyss. Setelah mendengarkan, Mo Changfeng mengangguk dan berkata, kakak ketiga masuk akal, apakah Anda memiliki tindakan balasan? Iya, Mo Changsheng berkata dengan sungguh-sungguh, kami dibagi menjadi 2 kelompok. Saudaraku, Anda mengambil mayat Sifu dan terbang dengan cepat, meninggalkan jurang pemakan jiwa sebelum Tan Yun dan yang lainnya, meninggalkan surga penjaga dan para dewa yang terperangkap untuk keluar dari formasi besar. Jenderal, bantu blokir pintu keluar dan cegah Tan Yun melarikan diri. Aku akan pergi ke kedalaman Soul Devouring Abyss untuk mencoba keberuntunganku dan mengejar dan membunuh Tan Yun. Bahkan jika aku tidak dapat menemukannya pada akhirnya, selama saudara keduamu menjaga pintu keluar dari formasi dewa yang terperangkap, Tan Yun tidak akan bisa terbang. Kedua Tan Yun tidak akan bersembunyi di Abyss of Soul Eater sepanjang waktu, jika tidak, cepat atau lambat, jiwanya akan musnah, kekuatan abadinya akan habis, dan tubuhnya akan membusuk dan mati. Mendengar ini, Mo Changfeng mengangguk dan berkata, oke, ini hanya saudara ketigamu. Kami telah berada di Abyss of Soul Eater selama 30 tahun, dan kekuatanmu kurang dari 60%. Aku khawatir kamu akan berbahaya jika kamu tinggal di dalam untuk waktu yang lama. Setelah mendengar ini, Mo Changsheng tidak setuju dan berkata, kakak kedua, Anda tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan saya saat ini, saya dapat dengan mudah membunuh keabadian urutan ke-11 di alam kaisar. Saya akan lebih berhati-hati. Belum terlambat, saudara, mari kita berpisah. Oke, ketika Mo Changfeng hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, apakah Anda ingin saya kembali ke Mo Zhan Xiancheng terlebih dahulu setelah saya meninggalkan jurang pemakan jiwa, untuk mengubur rumah anak, dan membiarkan para jenderal dari 9 surga abadi. Mansion tolong dulu, menjaga pintu keluar formasi besar. Mo Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak kedua, Jenderal Rumah Abadi 9 Surga Wan Baoshan menjaga pintu keluar dari arai besar. Meskipun orang ini sangat dihormati oleh Kaisar Abadi 9 Surga hari ini, tetapi dia tidak cukup cepat, kamu harus menjaga jalan keluar dari arai besar sendiri. Ingatlah untuk meminta Wan Baoshan untuk meminjamkan cermin pengembalian segala hal. Dengan cermin pengembalian segala hal, Tan Yun dan Xian dapat menangkap mereka bahkan jika mereka cacat. Tentu saja, sebelum itu, Anda sebaiknya meminta Wan Baoshan untuk mengirim orang ke aliansi 10 kota di kota-kota besar abadi untuk bertanya tentang gambar memori Tan Yun dan Xian. Setelah mendengar ini, Mo Changfeng berkata, kakak ketiga, kamu masih harus melakukan semuanya dengan baik. Dengan cara ini, kita harus sangat mudah dan dapat menangkap sepasang anjing dan manusia. Kakak ketiga, hati-hati, kakak kedua sudah pergi. Setelah itu, Mo Changfeng memegang mayat Mozi Mansion dan terbang menuju pintu keluar dari Soul Devouring Abyss. Tan Yun, Xian, kamu sudah mati. Mo Changsheng meraung, dan dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dia berbalik dan berlari menuju kedalaman Soul Devouring Abyss. Pada saat yang sama, Tan Yun dan Xian, yang telah melarikan diri, turun dari langit terengah-engah, dan terbang ke puncak gunung yang sepi. Slender menyeka keringat dari dahinya, masih sok. Tan Yun tersenyum dan berkata, gadis, bagaimana? Menyenangkan. Kapan ini, kamu masih dalam mood untuk tertawa? Setelah Slim White melirik Tan Yun, lalu, di wajah Yu Yue yang malu, ada kegembiraan dari lubuk hati yang terdalam, tapi serius, ini benar-benar mengasyikkan. Tan Yun, tahukah kamu? Aku sudah dewasa dan aku tidak pernah semenyenangkan hari ini. Ketika saya berpikir bahwa Anda masih bisa membunuh Mozi Mansion ketika 2 kemampuan hebat ditemukan,
dan kemudian kami dikejar oleh dua kemampuan hebat, saya merasa sangat senang. Namun, Tan Yun, aku benar-benar penasaran, apa yang kamu lakukan dengan nyalimu? Bukankah itu terlalu besar? Tan Yun mengangkat bahu, tentu saja isi perutnya terbuat dari daging. Ada bintang-bintang kecil di mata yang ramping, dan dia memuja, Tan Yun, kamu benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan kaisar urutan ketujuh, kamu dapat dengan mudah membunuh kaisar urutan kelima yang kuat. Tan Yun, seberapa kuat kamu? Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan jujur, saya tidak takut pada orang-orang kuat dari kerajaan kaisar ke-8. Jika Anda menghadapi orang-orang dari kerajaan kaisar ke-9, sayalah yang akan mati. Ya Tuhan, dia terlihat sangat ramping, sangat imut, testut, ini benar-benar menakjubkan. Kamu adalah pria yang pernah aku lihat paling menantang dalam lompatan. Kamu tidak akan menjadi reinkarnasi dari pria besar, kan? Tan Yun berkata dengan santai, saya pikir, tapi sayangnya tidak. Xian tersenyum, dan berkata dengan cemas, Tan Yun, Mozi Mansion bagaimanapun adalah tuan muda Mo Zhan Xiancheng. Status dan statusnya dapat diperingkatkan di 100 teratas di alam 9 surga Hongmeng. Ketika Anda membunuhnya, apakah kamu tidak ragu-ragu? Petik 2. Maksudku, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Mo Zhan Xiancheng? Tan Yun menarik napas dalam-dalam, wajahnya yang tampan penuh dengan dominasi, takut. Apa yang harus ditakuti? Membunuh adalah membunuh. Tidak peduli apa status musuhnya, seberapa tinggi statusnya, betapa mulianya, tetapi musuh manapun, aku akan membunuhnya. Slim memandang Tan Yun, agak terpesona. Apa yang kamu lihat? Apakah ada bunga di wajahku? Tan Yun tersenyum. Slender menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan tulus, kamu tidak memiliki bunga di wajahmu. Saya hanya berpikir bahwa kamu adalah pria yang tidak takut pada kekuatan dan memiliki keberanian besar. Mungkin Sister Sen dan yang lainnya bersedia menikahimu karena ini. Tan Yun bercanda, jangan menyembah saudaramu, umumnya wanita yang menyembahnya akan jatuh cinta padanya. Potong gelombang ayo. Setelah Xian melirik Tan Yun, ada sentuhan kelembutan di matanya yang indah, satu-satunya pria yang bahagia adalah Hongmeng Supreme. Dia adalah idola saya dan orang yang saya sukai. Saya sangat ingin menikah di masa depan, dan saya juga akan menikah dengan pria seperti Hongmeng Supreme. Tan Yun tersenyum dan tidak berbicara. Alis Xian terangkat dan menatap Tan Yun, apa yang kamu tertawakan? Ini adalah perasaan serius yang aku rindukan, apa yang lucu? Tan Yun mengulurkan tangannya, kamu bahkan belum pernah melihat Hongmeng Supreme, dan kamu akan jatuh cinta padanya. Bukankah itu lucu? Hei hei hei. Slim menatap Tan Yun dengan tidak senang, kamu tidak boleh memfitnah idolaku, atau aku akan benar-benar marah. Oke, aku tidak akan memfitnah Sinyi Hongmeng Supreme milikmu, oke. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Hah, hampir sama. Slim berkata, dan berkata lagi, baiklah, mari kita bicara tentang bisnis. Dari sudut pandang saya, saudara Mo Changfeng dan Mo Changsheng pasti akan membiarkan Istana Abadi 9 Surga menjaga pintu keluar para dewa yang terperangkap Jenderal 10.000, menjaga pintu keluar, dan tunggu sampai kita melemparkan diri kita ke dalam jaring. Tidak apa-apa, kita akan bisa menyamar saat itu. Tan Yun berkata tidak setuju. Tidak. Xian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang di Wan Baoshan ini memiliki cermin untuk kembali ke sumber segala sesuatu yang dianugerahkan oleh Kaisar Abadi 9 Surga. Cermin ini dapat memahami semua teknik penyamaran, dan penyamaran kita tidak berguna. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, tunggu, maksudmu, jenderal yang menjaga pintu keluar formasi besar adalah Wan Baoshan. Iya, itu dia. Xian bertanya dengan sadar, mengapa, kamu mengenalnya? Tan Yun memikirkan adegan dipermalukan oleh Wan Baoshan ketika dia pertama kali memasuki kota abadi Tongtian di masa lalu. Dia mencibir dan berkata, saya tahu, tentu saja saya tahu, maka itu akan lebih mudah. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Oh, ternyata kamu punya kebencian. Xian menjawab, saya khawatir, kita tidak bisa meninggalkan jurang pemakan jiwa. Jangan khawatir, aku membawamu masuk, dan aku secara alami akan membawamu keluar dengan aman. Tan Yun berkata, ayo pergi ke kedalaman Soul Eater Abyss dan cari api. Ya, dengan sentuhan kepala yang ramping,
dia dan Tan Yun naik ke udara dari gunung yang sepi dan menghilang ke dalam kehampaan abu-abu. Di luar Soul Devouring Abyss, pertempuran berubah menjadi bintang, hari demi hari. Di Soul Devouring Abyss, 5 bulan telah berlalu dalam sekejap. Selama penerbangan 5 bulan, Tan Yun dan Xian telah mencapai ujung area yang ditandai pada slip batu giok di peta. Keciut, Tan Yun dan 2 orang turun dari langit dan muncul di pintu masuk jurang setinggi jutaan kaki. Xian memandang ngarai di depannya dan berkata dengan ekspresi serius, Tan Yun, ngarai ini disebut Huitu adalah ngarai. Melihat ke belakang adalah pantai. Tan Yun bingung, apa solusinya? Xian menjelaskan, di luar ngarai ini adalah pinggiran dari jurang pemakan jiwa, setelah memasukinya adalah area pusat, dan lebih jauh di dalam adalah kedalaman sebenarnya dari jurang pemakan jiwa. Selama Anda melangkah ke ngarai ini, pada saat itu, kekuatan menelan jiwa dan keabadian yang tak dapat dijelaskan akan berlipat 3, dan tidak ada makhluk hidup di dalamnya kecuali pemburu harta karun. Semakin dalam kamu pergi, semakin mengerikan kamu. Berbalik adalah nama ngarai pantai, yang diberikan oleh Supreme Chaos. Tujuannya adalah untuk memperingatkan para abadi yang datang untuk berburu harta karun agar tidak mati demi harta karun itu, surga dan bumi. Keluar dan kembali adalah ngarai pantai, laut dan langit luas, dan masuk bisa berakibat fatal. Haha, nama Chaos Supreme. Tan Yun bertanya setelah seringai di hatinya, di mana kamu menemukan kehidupan sejatimu? Slim berkata dengan jujur, setelah memasuki ngarai di belakang tepi sungai, saya terbang sepanjang jalan selama 8 tahun dan menemukannya di kedalaman hutan. Dengan kecepatan terbang Anda, itu akan ada di sana dalam 6 tahun. Berikan tanganmu. Pertama-tama kita akan tiba di hutan yang kamu sebutkan, dan kemudian melihat lebih dekat. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya dan berkata. Bibir merahnya ramping, dan dia ragu-ragu. Jika kamu takut aku akan mengambil keuntungan darimu, maka kamu bisa pergi ke Aula Ling Qiao Dao. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah lebih murah bagiku untuk dimanfaatkan olehmu? Xian melirik Tan Yun, dan segera mengulurkan tangan Qian Qianyu. Saya dapat memberitahu Anda tidak menyukai saya. Apa aku ini? Jangan bergairah tentang dirimu sendiri. Tan Yun terdiam, dan terbang ke ngarai dengan kecepatan tinggi, menarik Xian. Waktu seperti anak panah, 6 tahun telah berlalu. Tan Yun mengambil yang ramping dan terbang sampai ke hutan lebat seperti lautan kelabu. Betul sekali. Setiap pohon yang menjulang tinggi, apakah cabang atau daunnya, atau batangnya, berwarna abu-abu mati. Di udara, tidak ada jejak langit dan bumi, dan beberapa dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak dapat dijelaskan yang menjadi semakin manik. Xian mengulurkan jari dan menunjuk ke gunung yang sepi di hutan, berkata, saya menemukan hidup saya di puncak gunung itu. Apa kamu yakin? Tan Yun mengerutkan kening, berpikir. Kenapa aku berbohong padamu? Slim mengangkat alisnya, kamu tidak percaya padaku. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi aku merasa semakin aneh di Soul Eater Abyss. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, hampir tidak ada energi abadi di jurang pemakan jiwa, jadi bagaimana api itu berkembang biak? Xian berkata, tidak ada yang bisa menjelaskan masalah ini sampai sekarang. Namun, setelah menyelidiki kekacauan tertinggi dan tertinggi Si Yuan, mereka menyimpulkan bahwa jurang pemakan jiwa adalah harta besar yang tersembunyi di alam semesta yang luas. Di masa lalu yang jauh, ada energi abadi di dalamnya, tetapi kemudian energi abadi melahirkan harta surga dan bumi, sehingga energi abadi surga dan bumi berangsur-angsur berlalu, sampai sekarang hampir tidak ada energi abadi. Setelah mendengar ini, Tan Yun dengan serius berkata, saya selalu merasa bahwa alasan dari 2 yang tertinggi terlalu mengada-ada. Xian, jenis api apa yang kamu dapatkan di sini? Tingkatan apa? Slender berkata dengan bingung, saya tidak tahu jenis api apa, bagaimanapun, itu adalah api kelas menengah kaisar, dan pada saat yang sama, itu juga api 2 atribut es dan api. Mendengar ini, Tan Yun terkejut, seolah memikirkan sesuatu, wajahnya sangat berubah. Tan Yun, ada apa denganmu? Mata ramping khawatir, wajahmu jelek. Wajah Tan Yun kembali normal dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya terkejut. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebenarnya ada api yang memiliki atribut es dan api. Oh, omong-omong, Xian, kamu mengumpulkan jenis api yang kamu temui di awal, dan aku ingin melihatnya. Tunggu sebentar. Menurut ingatannya,
Xian menjentikkan lengan batu gioknya dengan lembut, dan kekuatan menarik turun ke udara, mengubah gambar ingatan. Dalam gambar, sekelompok api setinggi 10 kaki perlahan menyala di puncak gunung yang sepi. Nyala api berubah menjadi abu-abu mati dari waktu ke waktu, dan kemudian berubah menjadi merah darah, dan kedua warna itu terus bergantian. Api iblis ekstrateritorial. Itu sebenarnya api iblis ekstrateritorial. Tan Yun mengerutkan kening, tetapi pada kenyataannya, badai yang mengerikan terjadi di dalam hatinya. Tan Yun penuh keraguan, dan terkejut di dalam hatinya, bagaimana ini bisa terjadi. Hongmeng Nine Heavens Immortal Realm dan Heaven Realm sama sekali tidak berada di alam semesta yang sama, jadi bagaimana mungkin api iblis di luar alam muncul di jiwa. Pemakan jurang. Tiba-tiba, Tan Yun mendapat firasat buruk, kekacauan tertinggi dan siuan tertinggi, mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin untuk tidak mengetahui asal-usul dua jiwa tertinggi. Kesepakatan. Apakah ada transaksi rahasia antara dua makhluk tertinggi dan iblis besar di luar wilayah itu? Tan Yun berpikir demikian karena dia tahu bahwa ada dua alam semesta besar di ruang dan waktu yang luas ini. Yang pertama adalah ruang waktu yang terdiri dari alam dewa Hongmeng, alam dewa asal, alam dewa kekacauan, 11 alam abadi, dan alam fana, yang disebut alam semesta dalam domain. Yang kedua adalah alam semesta luar. Di alam semesta surga, ada iblis luar angkasa yang sangat besar. Di masa lalu, ketika Tan Yun adalah Hongmeng tertinggi, alasan mengapa dia terluka adalah karena dia dan kekacauan tertinggi, siuan tertinggi, untuk mempertahankan alam semesta di wilayah tersebut, dan iblis besar di alam semesta luar menyebabkan pertarungan yang menentukan. Setelah itu, dia diserang oleh dua yang tertinggi dan jatuh, dan akhirnya mengutuk dirinya sendiri untuk memasuki siklus keabadian. Dan api iblis di luar domain adalah api unik di alam semesta, dan itu tidak akan ada di alam semesta di dalam domain. Tan Yun diam-diam berpikir, api iblis luar tidak pernah dibiarkan dari Abyss of Soul Eater, tetapi seseorang dengan sengaja menempatkannya di Abyss of Soul Eater. Ada juga yang disebut harta surga, materi dan bumi, yang seharusnya dimasukkan ke dalam. Begitu seorang abadi memasuki jurang pemakan jiwa, dia akan ditelan oleh kekuatan jiwa, kekuatan abadi. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengerutkan kening, mungkinkah ada formasi besar yang melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi di jurang pemakan jiwa? Dan beberapa orang memasukkan harta surga, material, dan bumi ke dalam jurang pemakan jiwa, hanya untuk menarik orang untuk datang. Tujuan datang ke sini adalah untuk memberikan kekuatan jiwa dan kekuatan abadi ke formasi besar. Diam-diam di sini, Tan Yun melihat ke samping pada yang ramping dan bertanya, di Soul Devouring Abyss, selain melahap kekuatan jiwa dan kekuatan abadi, dapatkah Anda juga menelan hal-hal lain? Setelah mendengar ini, Xian berkata, saya ingat, saya juga mendengar seorang senior mengatakan bahwa semakin dalam Anda pergi, semakin Anda akhirnya akan menelan darah Anda. Senior di mulut ramping bukanlah orang lain tetapi ayahnya, Ouyang Duantian. Menelan kekuatan jiwa, kekuatan abadi dan bahkan melahap esensi dan darah. Itu juga terkait dengan iblis ekstrateritorial. Memikirkan hal ini, Tan Yun tiba-tiba terbangun, dan hatinya terguncang, aku mengerti, akhirnya aku memahami. Di Soul Devouring Abyss, pasti ada arai kebangkitan langit yang besar. Sangat mungkin bahwa tujuannya adalah untuk dilahirkan kembali dengan menyerap kekuatan jiwa, kekuatan abadi, dan darah manusia setelah orang kuat yang tak tertandingi di antara iblis dari dunia luar telah jatuh. Karena kekacauan tertinggi dan siuan tertinggi ada di sini, mereka tidak punya alasan untuk menemukan api iblis di luar wilayah itu. Sepertinya dua orang bijak tertinggi benar-benar memiliki kesepakatan dengan iblis ekstrateritorial, jika tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan jurang pemakan jiwa muncul di alam 9 surga. Selain itu, asal-usul makam dewa kuno harus diketahui dengan baik oleh dua penguasa tertinggi. Siuan Supreme, Chaos Supreme, apa yang kalian lakukan untuk membantu iblis di luar wilayah kelahiran kembali? Semakin Tan Yun memikirkannya, amarahnya semakin kuat, aku harus pergi ke bagian terdalam dari jurang maut untuk mencari tahu. Pada saat ini, suara ramping itu menyela pikiran Tan Yun. Tan Yun, apa yang kamu pikirkan? Ah, tidak apa-apa. Tan Yun menunjuk ke api iblis ekstrateritorial dalam gambar memori, saya ingin tahu api jenis apa ini, dan mengapa saya belum pernah melihatnya. Xian Yingying tersenyum dan berkata, itu normal bahwa Anda belum melihatnya.
Setelah saya mengeluarkan api dari Soul Devouring Abyss, saya bertanya kepada banyak senior, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Tapi tidak peduli apa, kurasa peringkat Tinder seharusnya mencapai peringkat menengah dari alam kaisar. Setelah itu, Slim melihat ke kedalaman hutan dengan sedikit ketakutan. Tan Yun, saya hanya pergi jauh ke tempat ini pada awalnya, dan kemudian saya tidak tahu apa-apa tentang medan atau hal-hal lain. Apakah kita akan pergi lebih dalam? Tan Yun menepuk bahu rampingnya, dan berkata, ini akan masuk lebih dalam, tapi tidak sekarang. Kita harus menunggu selama 30 tahun, dan kemudian masuk lebih dalam. Apa? 30 tahun. Mata rampingnya melebar dan matanya penuh kepanikan. Tan Yun, kita telah berada di sana selama lebih dari 6 tahun, dan dalam 30 tahun lagi, itu akan menjadi lebih dari 36 tahun. Untuk waktu yang lama, meskipun kita dapat menyerap kekuatan abadi di batu abadi terbaik untuk memulihkan kekuatan kita, tetapi jiwa kaisar saya, setelah ditelan begitu lama, kita mungkin menjadi pusing pada saat itu. Jadi apa? Mencari api. Selain itu, 30 tahun kemudian, jika kita bertemu Mo Changfeng, Mo Changsheng, dan Bai Xiao dan yang lainnya, pada saat itu, kita tidak akan mati. Ngomong-ngomong, Mo Changfeng dan Mo Changsheng adalah kekuatan tingkat pertama dari alam kaisar besar, dan 4 bersaudara yang melindungi Bai Xiao, terutama Bai Rihuang tua keempat, adalah pusat kekuatan dari alam kaisar tingkat ke-11. Kunci Hari Kuning adalah Soul Devouring Abyss yang kita masuki pada saat yang sama. Dia pasti akan melahap batu abadi terbaik untuk memulihkan kekuatannya. Tapi bagaimanapun juga, jiwa kaisarnya jauh lebih kuat daripada jiwa kita. Saat itu, aku khawatir kita akan bingung, dan orang-orang akan tetap sadar. Mendengar ini, Tan Yun melihat kelangsingan yang menyedihkan itu. Tan Yun menundukkan kepalanya di telinganya dan berbisik pelan, beritahu Anda sebuah rahasia. Kekuatan melahap di Soul Devouring Abyss tidak berpengaruh pada jiwa kaisar saya. 30 tahun kemudian, jika kamu benar-benar bertemu Mo Changfeng dan Mo Changsheng, mereka berdua akan menambahkan hingga 30 tahun yang mereka habiskan di Soul Eater Abyss. 66 tahun telah berlalu. Saat itu, kedua bersaudara itu akan kosong. Dengan kekuatannya, diperkirakan sudah mencapai titik delusi. Saat itu, aku punya cara sendiri untuk membunuh mereka. Adapun 4 bersaudara, Huang Xuan, setiap hari, akan mudah untuk berurusan dengan mereka ketika saatnya tiba. Apa yang kita takutkan? Setelah mendengar ini, Xian berkata dengan kaget, apa, jiwa kaisarmu belum tertelan? Luar biasa. Setelah shock, ada rona merah di otot salju yang bisa dipatahkan oleh pukulan di wajah langsing, dan berkata, kuning macam apa setiap hari dan setiap hari. Ini benar-benar jelek. Tan Yun tersenyum dan berkata, bosnya putih, yang kedua putih, yang ketiga putih, dan yang keempat putih. Keempat keledai tua ini, bukankah keempat keledai tua ini seperti langit? Alasan yang salah. Orang-orang tidak mau peduli padamu lagi. Xian melirik Tan Yun.